kamu? Kamu itu udah membangunin ya dari jam 5 nggak bangun-bangun. Lihat kamar kamu berantakan banget sampahnya. Kamu pasti begadang ya semalam ya. Kamu tuh perempuan bersih, yang rapi. Mau jadi apa nanti udah gede? Ya udah sih Ma, aku udah kesiangan nih Aduh, itu udah mau ditutup. Pas udah terlambat lagi nih. Pak, jangan ditutup dulu. Kan kamu terlambat. Kan cuma 1 menit, Pak. Ya 1 menit juga waktu kamu terlambat. Masuk dulu. Sini kamu. Kamu udah terlambat, mau kemana kamu barusan? Mau masuk kelas, Pak. Gak boleh. Hukum dulu. Ayo ke lapang. Ayo. Karena kamu tadi terlambat, saya hukum kamu. Baik, Pak. Kamu hormat sampai istirahat pertama selesai, oke? Awas aja. Cepat. Sayur lagi. Dek, kita jajan yuk ke kantin bareng-bareng. Ayo. Jajan. Jajan apa? Punten Mang, meser. Bapak ini aku 1 ya. Oh, mangga. Aku mau pop es maca. Sama apa lagi? Mau sama bantet ya. Mau yang pedes-pedes. Ini aku beli. Sama Aku beli 3. Ini pop esnya. Jadi berapa, Mang? Mana? Dihitung dulu. Ini. Kamu apa? Aku ini. Semuanya jadi ini 5 20.000. Nih uangnya. Oke. Kasih. Kasih. Si Pak. Ma, aku pulang. Ada apa sih? Pak, kemarin dia minta uang buat bayar SPP. Uang lagi. Uang kemarin kemana? Kan udah aku pakai buat keperluan keluarga. Ya udah habis dong. Boros banget sih. Ih, kamu pikir ya uang yang kemarin kamu kasih itu banyak, hah? Aku pakai buat makan kamu, makan Dea, bayar listrik. Semua dari uang itu. Kamu juga lihat, kamu pengangguran. Kapan sih kamu mau cari kerja? Ya udah sih. Nanti juga dapat. Ya kamu juga harusnya berusaha dong. Ya udah kamu aja yang kerja. Oke, aku berpendidikan, aku bisa cari kerja sendiri. Tapi itu tuh tanggung jawab kamu. Aduh, kok sakit ya? Kamu apa jawabannya? Kok itu ada yang pingsan? Angkat. Jadi Ibu, anak Ibu mengalami penyakit usus buntu dan kondisinya sudah cukup parah sehingga kami menyarankan untuk tindakan operasi usus buntu.
Ini bisa dilihat dulu hasil pemeriksaannya. Dok, tapi apakah anak saya bisa disembuhkan, Dok? Ibu bisa isi persetujuan keluarga, baru kami bisa mengambil tindakan atas persetujuan keluarga. Tolong selamatkan anak saya ya, Dok. Nah, kamu sudah bangun? Gimana? Kamu di rumah sakit, sayang. Aku kenapa? Kamu didiagnosa usus buntu. Jadi kamu harus dioperasi, sayang. Gak apa-apa ya? Untung semuanya hanya mimpi. Mulai hari ini, aku akan berusaha menjadi lebih baik. Madrasah bukan hanya tempat belajar. Madrasah ialah rumah bagi jiwa-jiwa muda yang penuh semangat. Disinilah ilmu agama dan pengetahuan umum berjalan secara beriringan, membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Madrasah hebat bukan hanya tentang prestasi, tapi juga tentang tubuh yang kuat melalui kegiatan olahraga dan hidup sehat. Dan tentu mental yang sehat. Karena siswa yang bahagia, percaya diri dan berjiwa tangguh adalah kunci untuk membangun bangsa yang bermartabat. Maka dari itu, mari kita bersama wujudkan madrasah hebat, tubuh kuat, mental sehat. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.
makan. Sayyidi ya Muhammad, hubbuka ruhul iman. Ya Rabbi arju liqa'u. Aku semua padanya halal, aku lagi susah mereka nggak ada. Coba kamu lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa terjadi tante, teman datang ketika lagi butuh saja. Coba kamu lagi susah, mereka semua menggila. Di dalam kepala ada ribuan suara, ada yang lirih, ada juga yang berteriak. Terkadang pikiran bisa menjadi teman, bisa juga menjadi lawan. Inilah kisah saat pikiran menjadi medan perang. Bipolar seperti roller coaster, naik terlalu tinggi, lalu jatuh terlalu dalam. Gimana kalau mereka tahu? Gimana kalau mereka ngetawain aku? Kecemasan bukan sekedar gugup, ini rasa takut yang tidak pernah padam. Gak bisa, pokoknya harus bersih, kalau enggak nanti ada kecilnya lagi. Obsesi dan kompulsi, seperti jerat tak terlihat yang mengikat setiap gerakan. Berhenti! Sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu. Pergi! Skizofrenia bukan sekedar imajinasi. Suara-suara itu nyata bagi mereka. Beginilah rasanya ketika pikiran menjadi lawan, bukan pelindung. Ketika hidup berubah menjadi medan perang. Gimana kalau mereka tahu? Gimana kalau mereka ngetawain aku? Gimana kalau semua orang menjauh? Mereka menatapmu, mereka tahu di atas penderitaan. Ingat, jangan percaya siapapun kecuali aku. Berhenti! Sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu. Pergi! Hei, Kay, lo kenapa? Tenangin dulu diri lo, Kay. Di sini kita sayang sama lo semuanya. Iya, Kay. Jangan merasa sendiri, dengerin kita. Kay, kamu kuat, kamu bisa. Lihat kita, di sini masih ada kita. Kita gak bakal ninggalin kamu. Udahlah, daripada diam-diaman aja kayak gini, mending pulang sekolah kita nonton film di rumah Jehan. Gimana, setuju nggak? Nah, boleh juga tuh. Kita kan udah lama gak pernah nonton film bareng lagi. Ya udah, gue ikut. Tapi pilih film yang komedi ya, gue lagi pengen tahu. Oke, asalkan jangan horor. Nanti aku malah ngobrol sama hantu lagi. Bisa aja kalau Kay.
Gila coy, ini film keren banget. Lucu kocak. Keren banget ketemu lu. Ya sih emang lucu banget. Ini bikin happy. Kan mending kayak gitu terus gak sih? Betul. Iya. Gue udah lama gak ngerasa normal kayak gini. Udah sore nih, pulang. Ya, gue juga ada kerjaan lagi. Sama. Ya udah, kalian hati-hati ya di jalan. Oke, jaga diri baik-baik ya. Gue kenapa gak bisa jadi diri sendiri? Kenapa gue? Kayaknya besok gue harus kontrol deh. Gue udah keterlaluan banget. Apa gue kontrol lagi ya? Makin hari makin sering overthinking. Udah deh, besok aja. Sekalian cerita. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang bersama. Ya, obat penenangnya habis. Untung besok libur. Sekalian ke psikolog deh. Kalau enggak, nanti bisa-bisa suaranya balik lagi. Masa-masa indah. Apa aku salah datang ke sini lagi? Gimana kalau ketahuan teman-teman? Ngapain kesini lagi? Kalau mereka tahu, lo pasti dikira aneh. Loh, Jehan, kamu ngapain di sini? Mungkin gue sama kayak lo. Iya. Kebetulan banget nih. Wah, ternyata kalian teman sekelas ya? Gak apa-apa kalau kita gabung dulu sebentar. Kadang lebih enak ngobrol bareng biar bisa saling ngerti. Setuju? Setuju. Ayo, rasa cemas yang kamu alami itu nyata, bukan lebay. Itu namanya anxiety disorder. Jadi wajar kalau kamu sering overthinking. Keisha, suara bisikan yang kamu dengar itu bagian dari skizofrenia. Bukan karena kamu gila, tapi otak kamu yang sedang menipu pikiran kamu. Naya, kebiasaan kamu pengen semua sejajar, bersih, rapi. Itu OCD, bukan salah kamu. Tapi cara pikiran kamu yang merespon kecemasan. Jehan, mood swing yang kamu alami dari ketawa ke marah atau sedih itu bipolar. Bukan karena kamu lemah, tapi memang itu bagian dari kondisi otak kamu. Gila ya, ternyata circle kita bukan circle biasa, tapi circle Deluxe Edition. Deluxe dari mananya? Kita mah circle penyakitan kali, semuanya punya penyakit. Gila emang. Tapi serius, maaf ya kalau aku ada salah ngomong sama kalian. Udah gak usah dibawa ke hati. Karena malah enak kan kita jadi tahu satu sama lain. Fix sih, kita ini circle anti mainstream di sekolah ini. Ya lagi.
Di sisi lain, dari setiap masalah pasti ada jalan keluar. Gangguan mental bukan akhir dari segalanya. Masih banyak cara untuk merawat diri. Dan inilah langkah kecil yang bisa kita mulai. Olahraga bikin badan menjadi segar, pikiran pun menjadi tenang. Menjalankan hobi itu cara sederhana untuk merawat jiwa. Apapun hobinya, selama bikin hati senang, itu berarti. Makan sehat bukan cuma buat badan, tapi juga buat jaga mood sehari-hari. Ngobrol sama orang yang kita percaya bisa bikin kita gak ngerasa sendirian. Nulis perasaan bikin hati lebih ringan, nggak numpuk di kepala. Meditasi bantu tenangin pikiran biar gak overthinking. Bagi yang muslim bisa juga sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta bantuan profesional bukan berarti kita lemah, tapi berani. Hidup dengan gangguan mental memanglah tidak mudah, akan tetapi bukan berarti mustahil untuk dijalani. Tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga yang teratur, menulis, hingga meditasi merupakan hal positif. Dengan ini kita bertahan, dan dengan ini kita melawan. Ingat, kamu tidak sendiri. Setiap langkah kecil menuju sehat adalah kemenangan besar untuk dirimu sendiri. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Dit, kok kamu murung? Ada masalah ya? Iya, kamu kenapa? Ada masalah? Biasanya kamu paling ceria di kelas. Cerita dong. Sebenarnya aku tuh bingung. Soalnya papa pengen aku masuk kedokteran, sedangkan aku pengen jadi seniman. Jadi aku bingung. Wajar, ya, kamu gak sendirian. Kita ada buat kamu. Iya, jangan dipendam. Itu bisa bikin buat kamu stres. Semangat ya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok lagi dengan semangat belajar baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku mau ngomong. Mau ngomong apa, Nak? Gini Pak, nanti kuliah aku nggak mau ambil kedokteran, aku maunya masuk seni. Apa? Maksud kamu apa? Mau ngambil jurusan seni? Kamu itu harus jadi dokter karena kamu harapan Bapak. Pak, dengerin dulu Dita. Dita juga punya keinginan. Beri aku kebebasan, Mah. Pak, dari kecil aku ngikuti kalian. Kali ini aja, aku janji akan jadi orang sukses dengan menjadi seorang seniman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak ya? Iya. Bapak
Tentang usul bahasanya ada, apakah bisa dimengerti? Bisa. Ya, siap. Sekarang kalian cari 20 kosakata dari undang usul bahasa. Ya, Pak. Benar ya kan? Bapak ingin tahu kalian setelah lulus dari sini mau kemana? Rani, tolong ambilin kursinya. Iya, Pak. Untuk yang pertama, ayat. Selanjutnya kita ke depan. Setelah lulus dari sini mau kemana? Kenapa masih bingung? Jadi Pak, orang tua saya ingin saya menjadi dokter, sedangkan saya ingin menjadi seorang seniman. Saya bingung, saya juga merasa tertekan karena tuntunan mereka. Ya udah, kalau masih bingung, nanti ikut bapak konsultasi ke ruang BK. Kita, kamu boleh duduk. Pak. Saatnya istirahat. Karena waktunya udah habis, yang belum dipanggil nanti di pelajaran berikutnya. Untuk kita boleh ikut bapak ke ruang BK. Baik, Pak. Pak, apa aku boleh ajak Nanda sama Rani? Boleh, boleh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak, ada apa? Silakan duduk. Jadi begini Bu, ini murid saya Dita. Dia tuh ingin menjadi seniman, tapi kata orang tuanya disuruh menjadi dokter. Oh iya, jadi saya paham perasaan kamu, Dita. Banyak juga kok yang seumuran kamu kasusnya persis sama seperti kamu gitu. Mungkin jika kamu tidak menuruti perkataan orang tua kamu, itu bukan tandanya kamu anak yang gak patuh. Karena saya juga paham, kamu kan punya mimpi gitu menjadi seorang seniman. Untuk sekarang sebaiknya kamu pikirkan lagi dengan baik apakah kamu memang benar-benar ingin menjadi seorang seniman. Kemudian kamu bicarakan lagi dengan baik kepada orang tua kamu bahwa menjadi orang sukses itu tidak hanya menjadi seorang dokter, menjadi seorang seniman juga merupakan sebuah cita-cita yang bagus seperti itu. Ya Ibu, memang Dita ini banyak bakat seni yang bagus dan juga banyak lihat dari karya-karyanya. Jadi sayang Ibu kalau potensinya disia-siain. Betul Bu, Dita berbakat banget. Sayang kalau dipaksa ke jalur yang bukan minatnya. Aku juga setuju, yang penting kan Dita serius dan bahagia dalam menjalaninya. Oh iya, apalagi kalau misalkan Dita menonjol dalam kesenian gitu ya, nanti pihak sekolah akan bantu jalurkan. Tapi kalau misalkan orang tua Dita tetap ingin kamu menjadi seorang dokter, nanti saya akan bantu bicara baik-baik kepada orang tua kamu, bantu meyakinkan bahwa kamu akan sukses dalam bidang kesenian. Ya Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya sama anak-anak mau pamit. Assalamualaikum Ibu. Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pa, ya, izinin aku ambil seni. Aku bisa sukses dengan caraku sendiri, aku janji. Pa, kita harus percaya sama anak. Kalau dia bahagia, dia pasti akan sukses. Ya udah nak, Papa hanya ingin masa depan kamu aman. Papa akan percaya kalau itu mau kamu. Terima kasih Ma, Pa, karena sudah percaya pada aku. Aku janji gak bakal mengecewakan kalian. Ya udah nak, Papa sama Mama bakalan selalu mendoakan kamu. Terima kasih Mama, Pa. Nah, udah ada, kita sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ikhlaskanlah hatiku. Semoga anakku bisa sukses dengan pilihannya walau tidak sesuai harapanku. Pada hati dan dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Banyak remaja yang tertekan oleh harapan orang tua. Tapi dengan komunikasi yang baik, dukungan teman, bahkan dukungan keluarga, semua masalah akan terselesaikan. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan harapan kita di masa depan. Hai, namaku Ahkar. Lewat video ini, aku bakal menceritakan pengalaman hidup aku yang pastinya bakal berguna bagi kalian semua yang nonton ini dengan baik. Yaudah, kita lanjut aja dulu videonya. Hah? Jam berapa ini? Aduh, hari ini aku ujian. Aduh. Woi, Intan, olahraga yuk. Belum aja. Ya udah, kita duluan ya. Dah. Duluan ya. Bye. Pola hidup sehat. Hai kalian. Dah.
Olahraga yuk. Kita ngajak olahraga. Ayo udah guys, yuk. Ayo. Kita hari udah kita sore nih. Iya, lapar nih. Lapar banget. Yuk kita beli makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, aku pesen nih di tempat biasa aku beli. Di sana makanannya udah enak, murah, sehat, bergizi lagi. Ayo. Assalamualaikum Kak. Oh iya, ini ada pesanan yang harus diantar, lumayan banyak sih. Nanti buat teman aja ya. Iya, waalaikumsalam. Ibu Wati nelfon tadi, katanya harus mengantarin pesanan makanan. Tapi banyak makanannya, jadi aku harus bawa orang, bawa teman. Aku mau ikut dong. Mau ikut? Ya. Udah ayo, tambah cuy. Iya. Panas ya. Mana Bu yang harus diantar? Ini nih yang harus diantar sekarang yang ke lapangan bola itu. Ini yang satu lagi dianterin. Oh iya. Iya. Udah sih. Kamu ya yang bawa motor? Oh iya. Nih bawa, hati-hati ya. Iya. Yang Uangnya apa? udah. Nanti sama yang itunya. Oke. Ya, kasih. Udah. Panas. Mana ya? Kita telepon dulu. Oh itu tuh. Yang Oh kamu yang pesan? Iya. Ini. Bayarnya udah? Bayarnya pakai dana ya. Oh oke, siap. Makasih ya. Sehat-sehat ya adik. Wow. Makanannya sangat bergizi banget. Sangat-sangat. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang bisa kita beli, tetapi sesuatu yang bisa kita usahakan. Halo sahabat manis, kembali lagi dengan saya Ragil Aihar. 12/6 akan ikut serta dalam festival Sehat Jiwa Raga dengan mengirimkan video yang berjudul Istirahat Sebentar, Manfaat Besar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faladhi qaddara ala dzalika kulluhu qadirun ala ihya'i. Yun, kenapa ya aku barang-barang suka nundutan? Mungkin kurang tidur. Tapi tuh si Badru siang-siang nundutan, malamnya dia tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Hafid, tolong bangunin Badrul. Drul, bangun Drul, udah. Nya ada Pak Ustaz, ya tamak gitu wae. Oh, si Gana sedang tahajudnya, jadi kirang bobo. Tong baru ding tahajud kan? Ima sare wae subuh ge kaberangan wae ieu mah. Oh, si Gana kira di pasihan Khairullah. Naon eta teh tat? Mamun naon? Nama nih mah, hulu teh dahareun wae. Eta teh sunah Rasul. Maknya terpercaya abin. Tidak meren. Kalau gak percaya tanya aja Pak Haji. Betul.
Saya tarik ke mana? Ih, yang Bapak Haji merentat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo naon Jang? Pak Haji, punten pami qailullah teh sunnah Rasulullah. Mohon qailullah teh tidur siang, tapi telami teuing cukup 15 atau 30 menit. Manfaatna kanggo ngahapus kacapean. Sabab dijelaskeun di Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Pami hadisna aya Pak Haji. Ya aya atuh kan eta teh sunah Rasul dijelaskeun di hadis riwayat Abu Daud anu kieu bunina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melewatkan tidur sejenak. Tah dimaksud tidur sejenak eta teh tidur qailullah. Oh nya tuh Pak Haji, hatur nuhun Pak Haji. Nuhun sami-sami. Setelah mendengarkan langsung dari Pak Haji, keesokan harinya Badrul melaksanakan qailullah pada siang harinya. Iya, ayo Badrul dipain gini. Nyanyi atau Pak Ustaz kan berkat qailullah. Halo sahabat manis, sekarang aku mau ngejelasin manfaat tidur siang bagi anak. Oke, yang pertama manfaat kognitif. Anak menjadi lebih fokus untuk bekerja atau belajar. Yang kedua manfaat emosi. Anak menjadi lebih stabil, tenang, dan jarang tantrum. Yang ketiga manfaat fisik. Hormon pertumbuhan menjadi lebih baik, tubuh sehat, dan daya tahan tubuh lebih kuat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila tuh. Baik Ukti-Ukti, untuk menjaga kesehatan mental secara islami, umat muslim kita dianjurkan untuk memperkuat iman melalui ibadah seperti zikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu juga kita sering-seringlah membaca Al-Quran untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Baik Ukti-Ukti, untuk mencegah kesehatan mental menurut Islam, amalkan sholat dan zikir untuk menenangkan hati. Tanamkan sifat sabar dan syukur dalam menghadapi ujian. Dan jangan lupa perkuat hubungan sosial dan silaturahmi dengan orang lain. Utika, lebih baik kamu ambil wudhu dulu. Kelihatannya kamu ngantuk berat. Iya, Umi. Udah, sekarang tutup kitabnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tidak, tapi Emang setan itu ada ya? Terus kita sebagai manusia harus percaya. Ya Tuti, dalam Islam itu setan itu emang ada. Setan adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Dia termasuk ke dalam golongan jin yang tidak beriman.
Dia juga, setan itu ditugaskan untuk menggoda manusia untuk menuju keburukan dan kemaksiatan. Jadi kita sebagai umat muslim wajib mempercayai adanya makhluk gaib karena dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Makasih Ustaz. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya udah, pertama mau ngomong duluan. Duluan ya. Tika kemana sih? Nggak tahu, tadi kan disuruh pulang. Kok lama banget? Kita cari barang-barang aja yuk. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian pada kemana? Kita mau cari Tika. Emang Tikanya kemana? Tadi setelah ngaji, dia ke WC, tapi nggak datang-datang. Oh gitu, Umi duluan ya. Ya. Sebentar, itu Tika bukan? Ini kayaknya. Astagfirullahaladzim. Tika, astagfirullah. Assalamualaikum. Tolong ini tolong. Ini aja. Tika. Tika bangun, ada sih. Kita panggil Ustaz. Bisa aja. Tika. Tika. Astagfirullah. Tika. Panggil Ustaz. Ayo Ustaz anu kasih. Tika. Ini bogat bapak majikan. Tika, istighfar Tika. Resepen kai. Tika. Tapi mana nanti tanggung jawab. Tenang. Panggil santri. Allah. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت Tika ketemu gak? Ketemu. Tapi dia kayak kerasukan gitu Ustazah. Terus dia pas kerasukannya bilang, Ustadz itu dia nunjuk-nunjuk yang punya 2 istri. Astagfirullah. Saya tahu ceritanya. Ayo kita masuk yuk. Kita ceritain. Ada siapa tuh? Kayaknya dia baru pulang sekolah. Iya nih.
kamu tuh nggak usah sok kegatelan ya. Kamu jangan berharap sama Gus Wildan. Dia tuh udah dijodohin sama mereka berdua. Kamu nggak pantas. Sorry. Nah, jadi gitu ceritanya. Makanya saya pernah bilang, jaga kesehatan mental kalian, berbanyak zikir kepada Allah, firmankan diri kalian kepada Allah, dan kalian jangan melamun, perbaiki sosialisasi bersama teman-teman. Kalian harus percaya bahwa makhluk gaib itu emang ada.